Presiden Joko Widodo pada Jumat siang. TGIPF meminta pertanggungjawaban PSSI baik secara pidana maupun moral atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Di salah satu kesimpulan dan rekomendasinya, TGIPF menyatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kesimpulan tim itu jelas bahwa PSSI harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya ada dua. Satu, tanggung jawab hukum pidana, ya, karena itu kematian yang sangat mengerikan dan itu karena kelalaian sekurang-kurangnya. Yang kedua, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu ya silakan, kalau Anda merasa punya moral dan hidup di negara yang mempunyai keadaban adiluhung, itu apa yang harus dilakukan bisa dipilih sendiri. Karena hukum. TGIPF juga merekomendasikan polisi terus mengusut tindak pidana, termasuk seluruh pihak lain yang bertanggung jawab. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua TGIPF menyebut mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan. Tapi tindak pidananya diminta Polri mengusut lagi, karena kalau dugaan tim itu masih ada yang harus lebih bertanggung jawab dari itu. Itu tanggung jawab hukum ya, polisi direkomendasikan dan sudah didorong oleh Presiden tadi untuk terus melakukan pengusutan. Jadi soal tersangka baru itu mungkin saja, tetapi kita tidak boleh memaksakan, harus tetap sesuai dengan hukum acara. Siapa yang patut jadi tersangka, siapa yang patut diperiksa lagi. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah meneliti efek gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan. Namun, TGIPF menegaskan apapun hasil penelitian BRIN tidak akan mengubah kesimpulan kematian massal terutama disebabkan gas air mata. Keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan Erlina Burhan menyatakan, terutama bagi penderita asma, efek gas air mata sangat fatal karena akan mengakibatkan sesak nafas. Bukan, tapi yang jelas secara teori zat kimia yang terdapat pada gas air mata atau CS itu akan menimbulkan iritasi, karena juga akan keluar sekret, batuk dan sesak. Dan tentu saja kalau pada orang asma misalnya, kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi penyempitan saluran nafas sehingga dia susah bernafas dan juga oksigen yang masuk berkurang. Tragedi Kanjuruhan harus diungkap hingga tuntas. Evaluasi juga harus dilakukan agar tragedi kemanusiaan ini tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Mahfud MD menyebut tragedi Kanjuruhan lebih mengerikan dibanding video yang beredar di media sosial. Hal ini terungkap dari salah satu temuan TGIPF setelah memeriksa rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan. Mahfud MD mengatakan dari rekonstruksi 32 CCTV di Stadion Kanjuruhan, terlihat korban jiwa jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan media sosial. Mahfud menyebut dari rekaman CCTV terlihat beberapa supporter keluar masuk stadion untuk menolong korban, bahkan ada yang memberikan bantuan pernapasan. Sementara video yang beredar di media sosial terlihat Aremania berdesak-desakan agar bisa keluar dari stadion yang dipenuhi gas air mata. Kami temukan korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat.
Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk berkeluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal, yang di luar balik lagi untuk nolong temannya, terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan, itu karena satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga mati. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Dalam laporan investigasinya, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyebut polisi harus meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap pihak yang diduga kuat terlibat. TGIPF menyatakan memiliki banyak temuan yang bisa didalami polisi. Catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Adapun tanggung jawab moral, ini tadi tanggung jawab hukum, adapun tanggung jawab moral dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan laporan penyelidikan dan rekomendasi pada Presiden. Apakah tragedi Kanjuruhan akan segera terungkap tuntas? Kita akan berbincang dengan anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, kenapa disimpulkan Ketua Umum PSSI harus ikut bertanggung jawab? Fakta-fakta apa yang ditemukan oleh TGIPF? Ya, yang pertama, kasus ini, tragedi ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah proses dari sebuah ini adalah rangkaian dari proses, mulai dari awal perencanaan pertandingan, kemudian perencanaan pengamanan, pelaksanaan pertandingan, sampai dengan terjadinya kerusuhan dan penanganan pasca bencana. Jadi saya sendiri khusus sebetulnya meneliti bagian dari proses perencanaan, misalnya soal kesiapan panpel, kesiapan perencanaan pengamanan, kesiapan stadion, kelayakan stadion sesuai dengan regulasi keselamatan stadion dan regulasi keselamatan stadion yang diadopsi dari FIFA oleh PSSI. Jadi kami menemukan memang banyak sekali kelemahan, misalnya stadion Kanjuruhan ini tidak pernah diverifikasi sejak 2020, sehingga tidak ditemukan adanya kelemahan mendasar dari sisi kedaruratan saat pintu besar yang jumlahnya 14 itu hanya bisa dibuka 2 daun pintunya, padahal itu pintu besar tingginya 3 meter dengan lebar 275. Dan itu tidak bisa digeser. Nah, itu salah satu saja. Dan itu justru juga menjadi titik penting dari begitu banyaknya korban yang jatuh di gate 13. Karena mereka tidak bisa keluar dengan dan terhimpit-himpit. Sehingga setelah mereka mengalami kekacauan yang luar biasa karena disemprot oleh gas air mata yang diarahkan ke tribun. Jadi itu tingkat kedaruratannya memang terabaikan dari awal. Lalu soal misalnya pengetahuan panpel mengenai tidak bolehnya penggunaan gas air mata. Ini rangkaian kesalahan-kesalahan yang sudah dibiarkan sudah sangat lama. Jadi kami menilai ini memang bukan hanya panpel yang harus bertanggung jawab, atau juga Arema atau juga PT LIB, tapi juga PSSI sebagai owner dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini. Karena ada pembiaran yang masif dan terus-menerus ya, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya kita memetik tragedi yang pahit ini dengan kematian 132 orang dan 200 orang lebih kehilangan masa depan dan hidupnya tidak akan sama lagi setelah tragedi Kanjuruhan. Bung Joy, Ketua TGIPF Pak Mahfud kan bilang tragedi Kanjuruhan ini jauh lebih mengerikan daripada apa yang ada di media, daripada apa yang ada di media sosial. Seperti apa sebetulnya? Kenapa ini kemudian harus diungkap
ke publik untuk kemudian menyasar tersangka yang seharusnya lebih dari apa yang ditetapkan polisi? Saya tidak tahu apa yang dalam benak Pak Mahfud, tapi saya juga menyaksikan sebetulnya karena kami meneliti 32 titik CCTV yang ada di sekitar stadion, terutama yang ada di gate. Dan kami melihat sendiri terutama di gate 13, itu tumpukan manusia yang jatuh dari tangga yang sangat curam dengan kecuraman 60 derajat. Dengan tinggi anak tangga lebih dari 20 cm, itu kalau Anda bayangkan itu bukan barisan manusia yang berdesak-desakan, tapi tumpukan manusia. Benar-benar bertumpuk seperti ikan pindang yang tidak bisa ditarik lagi. Mereka stuck. Dan banyak sekali, menurut saya banyak sekali yang korban mati meninggal dunia di situ. Dan kalau kita lihat korban-korbannya yang ditemui juga oleh Pak Doni Monardo dari tim sejak H+2 sejak kejadian, itu matanya bukan cuma berwarna merah, tapi sudah berwarna coklat dengan lembam di mana-mana. Ada yang mengalami trauma otak, trauma syaraf, dan macam-macam. Jadi yang terlihat di media sosial atau di media-media resmi yang mungkin dirilis oleh banyak pihak, itu tidak seseram, betul kata Pak Mahfud, tidak seseram yang kami saksikan di CCTV. Ini sebetulnya ingin menggugah stakeholder sepak bola yang bersalah, yang masih punya moral dalam kaitan ini, untuk bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara moral. Nah, ini Bung Joy, ini kan juga kemudian disebut sama Pak Mahfud kalau stakeholder ini saling lempar tanggung jawab. Kemudian ini juga disebut TGIPF, orang-orang yang dianggap harusnya lebih bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Ini menyasarkah seperti pertanyaan saya tadi, harusnya ada tersangka yang lebih dari apa yang kemarin ditetapkan oleh Polri? Betul, dan kalau dibilang lempar tanggung jawab kan kita lihat sendiri di media. Panpel dalam hal ini Saudara Abdul Haris mengatakan ini tanggung jawab PSSI. PSSI bilang ini tanggung jawab Panpel. PT LIB bilang ini tanggung jawab Panpel. Ya kan? Jadi semua berlindung di balik ranah hukum formal yang bisa saja menjadi benar, tapi benar secara formal, tapi bukan benar secara substansial. Inilah yang kemudian menjadi titik awal sebetulnya tuntutan tanggung jawab moral kepada stakeholders sepak bola yang merasa bersalah. Kalau Anda memang masih punya hati nurani, masih hidup di negara yang beradab dan Anda juga beradab, akuilah bahwa ini memang bagian dari kesalahan Anda. Itu sebetulnya yang kami ingin ada keadilan juga bagi para korban yang sekarang sudah tidak bisa bersaksi apapun. Dan dari awal sebetulnya tim ini dibentuk, saya pribadi sebetulnya mendeklarasikan diri. Ini adalah mereka 132 orang yang mati ini tidak boleh sia-sia. Ini harus menjadi titik awal dari perbaikan semuanya. Bukan saja sepak bola, tapi tata kelola olahraga. Tata kelola bagaimana bangsa kita ini bisa tumbuh dengan jiwa sportif, mengakui kesalahan. Hal-hal keberadaban seperti itu ya. Sebetulnya yang harusnya kita ingat dalam pesan dengan kematian yang sangat menyakitkan dari 132 orang di Kanjuruhan. Kira-kira seperti itu. Kemudian temuan-temuan apa saja yang dimiliki TGIPF yang disebutkan juga oleh Pak Mahfud ini bisa didalami Polri untuk meneruskan pengusutan? Adakah hal yang kemudian baru yang kita belum tahu yang kemudian terungkap dalam penyelidikan TGIPF? Ya, diantaranya kan memang penggunaan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Dan ini yang sekarang didorong oleh tim untuk diselidiki lebih dalam. Apakah gas air mata yang kadaluarsa itu tingkat kebahayaannya lebih besar atau bagaimana? Ini kan butuh tangan-tangan ahli. Juga ada permintaan otopsi untuk memastikan. Tetapi memang banyak sekali temuan yang terutama kalau kita bicara masalah misalnya bagaimana polisi itu tidak paham bahwa mereka sebetulnya tidak boleh menggunakan gas air mata dalam konteks pertandingan sepak bola dan pengendalian massa di lapangan sepak bola. Mereka tidak paham sama sekali. Itu kesalahan siapa? Apakah PSSI yang selama ini punya kegiatan lalai
untuk mensosialisasikan itu kepada pihak keamanan ataukah pihak Panpel yang juga dalam temuan saya pribadi tidak memahami bahwa ada aturan dari PSSI sendiri yang mengatakan bahwa penggunaan gas air mata itu diharamkan di dalam stadion sepak bola. Jadi hal-hal seperti itu kan sebetulnya kita bisa ungkap memang bahwa ada pengabaian, ada kelalaian yang sudah terjadi lama sekali. Mulai dari PSSI, PT LIB, Panpel, klub, stakeholder, bahkan juga supporter sebetulnya kita sorot juga. Karena ada 2 orang sebetulnya yang memulai eskalasi ini. Mereka masuk ke dalam stadion yang sebetulnya itu melanggar juga peraturan FIFA. Dan itu memicu eskalasi yang lebih besar. Sampai kemudian terjadi bencana 132 orang yang kehilangan nyawa. Oke Bung Joy, ini kan sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo laporan dari temuan TGIPF. Apa reaksi Presiden? Ya, saya terus terang tadi saya duduk agak jauh dari Presiden dan saya punya masalah dengan pendengaran dan pengeras suara di ruang kami bertemu tidak terlalu bisa fit dengan pendengaran saya. Jadi saya hanya melihat Presiden memang merespon, tapi ada sedikit sayup-sayup terdengar, tapi barangkali memang masih tahap yang normatif. Hanya waktu dekat dalam kondisi sudah pertemuan selesai, saya sempat mendengar Pak Jokowi mengatakan ya sepak bola harus lebih baik, bahwa tata kelolanya harus lebih baik, polisi yang bersalah harus diusut, kira-kira begitulah. Bung Joy, Anda kan tidak hanya ada di TGIPF, tapi memang ada di dunia sepak bola di Indonesia khususnya. Kejadian ini akan jadi momentum benah-benah yang seharusnya dilakukan secara luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Dari mana mulainya menurut Anda? Sebetulnya memang kalau mau memulai, saya sangat merekomendasikan PSSI memang mereformasi diri. Karena mereka adalah satu-satunya organisasi di dunia ini yang diakui FIFA untuk menjadi agen pembangunan sepak bola di satu negara berdaulat seperti Indonesia, ya kan? Nah, inilah sebetulnya mereka harus memulai diri. Problemnya adalah apakah mereka menyadari ya bahwa tragedi 132 orang meninggal ini menjadi awal. Kan sebetulnya ketika kita bicara mengenai pertanggungjawaban moral, semuanya kembali diserahkan kepada mereka. Apakah mereka merasa bersalah untuk menyatakan kami akan bertanggung jawab dan kami akan mereformasi diri? Caranya terserah. Mereka punya mekanisme kongres, mereka punya mekanisme kongres luar biasa, mereka punya mekanisme kongres pemilihan dan macam-macam. Diserahkan saja kepada mereka karena mereka memang punya aturan. Jadi tuntutan moralnya, kalau mereka masih bermoral, ya mereka harusnya ya sekali lagi. Dan semua sudah kami serahkan kepada Presiden. Terserah Presiden juga bagaimana meresponnya ke depan tentang mengawal dari kelanjutan kasus ini. Intinya pembenahan harus dilakukan, caranya terserah, tapi jangan cuma sekedar diucapkan, itu harus betul-betul dilakukan. Setelah... Ya, karena dari dulu kematian supporter yang sudah banyak terjadi sejak 94 kan sudah 70 orang lebih. Sebelumnya ada 2 orang mati bobotoh di Stadion GBLA. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang kami menuntut ini tragedi yang luar biasa. Masa tidak ada yang bertanggung jawab? Memalukan sebagai bangsa. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bung Joy. Anton Sanjoyo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara,